Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Lisa Hu atau Lisa Atomi. Lisa ingin memperkenalkan produk Atomi kepada teman-teman semua. Ini toner Atomi untuk membantu mempersiapkan kulit kita menerima perawatan skincare selanjutnya. Setelah pembersihan wajah kita lakukan, selain melembabkan juga membantu mencerahkan. Bisa coba pakai yang travel kitnya Atomi dari The Film Series. Awalnya sebelum Lisa pakai, kulit Lisa kan sudah 2 tahun lebih tidak pernah dirawat ya, karena sedang menjalankan pelatihan. Jadi tidak pakai skincare, nggak pakai bedak foundation, tidak pakai skincare perawatan dan juga make up. Ditambah lagi belum move on karena suami meninggal, jadi malas untuk dandan, jadi rusak kulit saya. Terakhir saya pakai itu skincare dari Bandung. Awalnya pakai bagus, kilat di wajah kita, kinclong ya. Tapi setelah berhenti, kan Lisa kan lagi berduka ya. Berduka kan tidak ada semangat untuk merias diri, merawat diri, pakai skincare apalagi bedak ya. Nah, setelah lebih kurang 1 minggu itu tidak saya pakai, itu skincare-nya tidak bisa lagi saya pakai. Saya coba pakai lagi setelah 1 minggu suami saya dikebumikan, dikremasi. Ini semua ruam, gatal semua satu wajah, merah-merah, ruam-ruam kulit. Langsung saya stop. Saya nggak berani pakai lagi karena tidak cocok lagi di saya. Saya kalau pakai skincare udah berhenti 1 hari itu bekas kan dia bentuknya bulat ya, krim kan pakai tangan ya saya ngambilnya. Nah itu ada bekas dari tangan saya itu, kalau saya pakai lagi pasti meruam, gatal. Jadi saya tidak bisa pakai lagi setelah saya, kalau dipakai setiap hari tidak masalah. Sudah 1 hari saya tidak pakai, saya tidak bisa lagi pakai. Langsung kulit saya ruam dan gatal-gatal, merah seperti biduran. Nah, saya nggak berani pakai lagi sampai saya pakai skincare dari biasa ya, market biasa, tapi tidak membantu mencerahkan. Kulit saya kan kusam ya. Saya dapat kelembabannya, walaupun di situ ditulis white radiance, tapi tidak dapat pencerahannya. Jadi sampai 2016 saya ke Jakarta, 2019 saya terpaksa berhenti bekerja dikarenakan kesehatan saya yang memburuk. Di situ saya mengenal Atomi dan mengenal produk kesehatan Atomi yang bernama Hemohim. Saat saya minum Hemohimnya, merasakan khasiatnya, saya mulai berani mencoba skincare-nya. Saya pikir Hemohimnya aja begitu bagus, di kesehatan saya membaik, kedua tangan saya yang lemas tak berdaya menjadi bertenaga. Saya beranikan diri coba pakai pembersih wajahnya, berharap
pembersih wajahnya juga akan memberikan khasiat yang bagus untuk saya dan wajah saya atau kulit saya. Ternyata saya merasakan memang ada kebaikan di pembersih wajahnya, hanya saya pakainya tidak lengkap. Saya hanya pakai foam cleanser waktu itu. Foam cleansernya itu membantu mencerahkan dan memberi kelembaban. Biasanya kalau saya pakai pembersih wajah yang saya beli di supermarket, dia itu agak kencang ya, agak ketat ya setelah kita keringkan wajah. Dan saya dengar dari teman-teman yang lain, mereka bilang kalau habis cuci wajah nggak boleh dikeringkan dengan handuk atau tidak boleh dilap, biarkan mengering sendiri. Saya nggak pernah ceritanya habis mandi basah-basah begitu biarkan kering. Justru menurut saya itu makin membuat kulit kita kering kan. Tapi ada yang bilang itulah cara untuk pakai pembersih wajah, jangan dikeringkan dengan handuk atau tisu. Sementara kalau kita mau lanjut pakai skincare, menunggu kering itu kan kecuali di AC ya atau di kipas ya, tapi itu menurut saya tidak terlalu mendukung ya. Nah, saya udah saya bersihkan, saya keringkan dengan handuk khusus wajah dan kadang pakai tisu. Setelah itu saya mencoba produk skincare pertamanya, yaitu Hydra Brightening Set. Hydra Brightening Setnya itu membawa saya sedikit perubahan di kulit wajah saya yang tadinya di daerah T saya ini sangat berminyak. Karena saya berhenti dari skincare itu yang lama, ini kulit saya banyak kerutan halus dan kering serta gelap. Wajah saya itu tidak ada sedikit pun cerahnya. Pori-pori di sini, di hidung, di sini dan di sini serta di sini kasar seperti jeruk purut. Saya baru menyadarinya pada saat saya ke wihara. Saat itu saya mau nunggu orang buka pintu. Saya iseng-iseng lihat dari HP jam berapa. Loh, kenapa wajah saya jadi parah seperti ini? Selama ini saya tidak menyadarinya karena saya jarang melihat cermin kan. Wah, ternyata wajah saya udah separah ini ya. 2 tahun lebih saya tidak merawatnya. Jalan 3 tahun, barulah saya mulai lagi mencoba untuk merawat kembali kulit wajah saya dari kerusakan ataupun penuaan dini. Nah, setelah pakai Hydra Brightening Set yang khusus untuk merawat kelembaban kulit kita, saya mulai merasakan daerah T saya ini pori-porinya mulai mengecil dan mulai menutup. Di daerah pipi saya ini yang pori-porinya udah mulai melebar, udah mulai kayak jeruk purut, mulai merapat dan wajah saya mulai lembab. Awalnya tidak langsung cerah. Setengah tahun itu saya kena detox itu seperti pakai topeng, seperti saya pakai masker. Dia pencerahannya dari dalam keluar kulit epidermis kita, di depan skin barrier kita yang terakhir ini. Sementara kulit kita kan udah kusam ya, kena paparan matahari, kena skincare yang gak bagus. Berhenti dari skincare itu mungkin mengandung hydroquinone, merkuri yang berbahaya untuk kulit kita. Begitu berhenti ngeflek, terus menghitam, kulit kita menghitam. Nah, setelah itu kulit ini loh, skin barrier kita kan udah menghitam ya, udah kusam. Dia bukan mencerahkannya, begitu saya pakai itu bukan mengurangi kusamnya saya,
tapi dia membersihkan, mencerahkan dari kulit di dalam skin barrier, kulit di luar ini. Ini kulit luar ini kan namanya kan skin barrier kita ya. Dianya merawat dulu dari dalam, cerahkannya itu dari dalam, baru ke depan, baru ke permukaan. Itu saya tuh sebenarnya nggak sabar nunggunya, tahu nggak, saya diketawain orang, diejek teman, karena apa, hitam di sini seperti pakai masker. Saya sendiri juga merasa kok muka saya kayak pakai masker ya, kayak bekas masker gitu loh. Hitamnya tuh di daerah sini, dia nggak langsung cerah dari depan ke dalam, dia dari dalam keluar. Aduh, saya harus menahan mental menghadapi ejekan, diketawain pakai skincare apaan, muka makin hitam, muka kayak pakai topeng, hitam kusam, katanya mencerahkan. Kalau saya tidak ada keyakinan terhadap produk Atomy, mungkin saya mundur. Mungkin saya akan berhenti saat itu. Tapi untung ya, saya orangnya itu gak gampang nyerah ya. Saya tuh orangnya itu gak, orang Medan bilang bokambuan kalau belum menyaksikan sendiri, merasakan sendiri khasiatnya itu. Saya tuh bau kambuan gitu loh. Masa sih katanya bisa mencerahkan, masa sih malah nggak ada hasil sama sekali. Saya berproses menunggu sampai ada hasil di wajah saya. Diketawain, apaan sok cakep, sok cantik, padahal mukanya aja masih tetap gelap hitam kusam. Iya bener, masih hitam, masih kusam, kayak pakai masker di sini, hitam di sini. Aduh, saya stres mikirin ini kenapa hasilnya lama sekali gitu kan ya. Ternyata puji Tuhan ya, orang bilang orang sabar itu akan lebar jalannya, akan dibukakan pintu rezeki yang lebih luas dan lebih lebar. Kenapa? Saya memang belum cerah di wajah saya, tapi pori-pori saya, hidung saya di sini, dan di sini mulai merapat. Mulai kelihatan hasilnya. Kulit saya jadi makin halus, saya merasakan lembab, saya merasakan kalau kulit saya mulai sehat. Tapi belum cerah banget memang. Ya, nah dikarenakan saya nggak jerah dan nggak berhenti mencoba terus bertahan menggunakan produk Atomy Hydra Brightening Set itu, akhirnya saya udah hampir 1 botol. Saya lihat hasilnya, saya coba lihat wajah saya sendiri. Oh iya, benar, tinggal sedikit di daerah sini, tinggal sedikit di daerah sini, tinggal di sini sedikit, tinggal di sini sedikit, kusamnya mulai mencerah, sehingga terkesan ada noda di sini, noda di sini, noda di sini, noda di sini, karena dia nggak merata. Dia cerahnya di mana pigmennya yang sedikit melaninnya, dia duluan cerah. Yang banyak pigmen melaninnya yang kusam, hitamnya pekat, dia kan perlahan-lahan baru hilang. Jadi yang banyak melaninnya itu belum cerah, terkesan ada ngeflek di sini loh, ada ngeflek di sini, ada ngeflek di sini, ada ngeflek di sini. Yang di lain-lain tempat udah pada cerah, di sini udah pada cerah, di sini udah pada cerah, tapi di sini masih belum cerah. Saya tuh mikir, kenapa sih nggak sekaligus semua sih dicerahin, kenapa dia lama banget sih gitu kan ya. Orang-orang pakai kinclong bagus, cepet amat, langsung kilat, kayak dikasih nyamuk, kasih lalat, cuing jatuh. Kok kita lama gitu ya. Kan dia produknya herbal ya, kita harus sabar, kita nggak pakai kimia yang berbahaya yang mempercepat proses pencerahan atau pemutih. Jadi kita sabarlah berproses ya, orang sabar
pastilah akan rezekinya besar ya, bukan pantatnya aja yang lebar ya. Terus, dan hari ini saya mulai melihat, ditambah saya udah mulai pakai skincare Atomy The Fame yang di sininya tadinya hitam, mulai memudar, tinggal sedikit ini, dulu ini ngeflek gede nih, udah cerah tapi belum bersih total, masih ada sedikit ya. Dulu sebelum saya pakai ini, saya pakai oleh, dia hilang di depan, nggak kelihatan, tapi begitu saya berhenti, keluar dia, kelihatan makin gede, makin jelas, makin hitam. Berarti dia tidak mengatasi ke dalam akarnya, cuman di depan doang. Begitu saya berhenti dari itu, ini muncul ke permukaan, kelihatan. Setelah saya pakai Hydra Brightening Set Atomy, saya baru menyadari, oh ini nggak hilang ternyata ya, masih ada di waktu saya pakai oleh. Sorry saya bilang merek ya, karena ini pribadi, pengalaman saya pribadi ya kan. Tapi bagus, kilat, memang kilat, terus lembab. Di situ kan ditulis 7 anti aging penuaan dini yang ada 7 faktor itu kan ya. Nah, saya pakai dong karena pikir udah 30 tahun lebih, saya udah mulai masuk fase ke 40, anti aging lah ya. Ternyata enggak membantu, enggak menghilangkan flek itu, malah dia ngendep di dalam. Nah, setelah pakai Hydra Brightening, dia mulai pudar, menghilang, tinggal sedikit di sini, tinggal sedikit di atas ini, yang di tengah udah pudar, yang di tengah ini udah mulai memutih, udah mulai cerah. Hanya sebelah bawah sedikit, ini sedikit. Yang ini digigit nyamuk, bekasnya itu seperti ada flek. Ini enggak ada flek sih, cuman dulu ada bekas Hydra Brightening Set yang belum merata, sehingga di sininya itu yang tadinya masih kayak topeng itu, yang kayak masker itu mulai memudar, yang sini udah mulai cerah, tinggal sisa sedikit yang di sini kusamnya belum hilang. Awal-awal tuh kayak orang panuan, tau nggak? Ada putih di sini, yang ini hitam, kayak ngeflek, kayak panu, nggak karu-karuan. Yang mana melaninnya yang sedikit, di situ duluan cerah. Yang melaninnya lebih pekat, dia mulai pudar dan masih terlihat agak ada flek atau nodanya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini wajah saya mulai sedikit jauh lebih baik. Kemarin itu kasar banget, saya itu tangannya geratilan. Kalau ada jerawat satu, kalau nggak dikopek sampai berdarah, sampai berlubang, saya itu nggak puas gitu loh. Jadi di sini jadi ada bekas jerawat, bekas lubang-lubang jerawat, tapi sekarang udah mulai rata. Masih ada gundukan popengnya, tapi nggak terlalu parah dibanding kemarin itu. Kemarin itu parah banget, dalam banget. Jadi kayak bulan tuh ada lekukan masuk ke dalam bopengannya itu. Ini bopengannya tinggal sedikit. Kemarin di sini bopengannya ada, tahu nggak, di sini juga. Tapi sekarang udah rapat semua ini. Saya baru pakai masker 1 kali, belum coba kedua kali. Kemarin lagi ada pelatihan, saya lupa pakai. Mungkin besok atau lusa saya mau coba pakai lagi maskernya Atomy atau peel off mask. Bagi Anda yang mau mengencangkan wajah dengan masker Atomy, itu boleh ditambah dengan spirulina Atomy. Taburkan 1 kapsul atau 2 kapsul di peel off masknya, diaduk pakai kuas atau pakai tangan, Anda oles ke wajah Anda, biarkan mengering sendiri. Setelah itu kopek dari bawah ke atas seperti topeng ya, jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kemudian kalau ingin menambah pencerahan vitamin C, Anda boleh taburkan 1 saset vitamin C ke dalam peel off mask Atomy. Nanti bisa bantu mencerahkan wajah Anda.
Di sini itu kemarin kan udah mulai namanya udah 50 tahun ya, udah mulai ada garis halus, mulai mengkerut ya. Saya pakai eye cream Atomy dan di sini udah hilang, udah mulai berkurang kerutannya, udah mulai berkurang keriputnya, bukan keriput sih, garis halus gitu ya, karena terlalu kencang atau gimana. Jadi di sini tuh kayak ada garis. Saya pakai eye creamnya, saya nggak pakai sampai begini ya, saya totolin begini aja, udah, biar dia lembab sendiri. Di sini saya tek gitu saja, sini saya tek gitu saja, udah. Sama di sini wajah mata saya kan kurang tidur, terus ada mulai garis halus ya, saya cukup begini saja, tek. Nah, karena sekarang udah berkurang, saya nggak pakai. Nanti kalau agak kering atau udah ada mulai kelihatan garis halusnya, saya tep. Saya pakai baru 1 kali atau 2 kali kemarin itu. Saya nggak kayak orang lain kan dipakai setiap hari, dipakai begini. Saya nggak. Saya pakai kalau saya butuh saja. Ya kalau saya rasa ini udah mulai agak sedikit ada kerutanan atau ada garis halus, saya nanti ambil sedikit, taruh di jari manis, diginiin aja. Udah. Kalau rajin seharusnya itu dioles di satu mata, biar ini kan kadang-kadang kita mau pakai eyeshadow kan, ini kalau kurang kencang kadang-kadang ada kerutan atau kulitnya yang kulitnya yang kendor. Kalau mau rawat sebenarnya bagusnya sih kita pakailah di satu wajah, kita olesin begini, kita kasih pijatan, baru kita beginiin ke sini, terus di sini kamunya dipijat-pijat dan sambil menarik ke atasnya sini. Di sini juga sama. Kalau orang mau perawatan ya, kalau dia males perawatan, dia nggak mau, dia rasa belum terlalu butuh, apalagi orang yang ada ini ceker ayam di sini yang udah 3 garis 4 garis kalau ketawa ya, kan ada orang ketawa di sini ada ya keriputnya, ada kerutannya ya, Anda rawatlah begini ya, mengencangkannya, terus dirawat begini, terbalikannya lagi, balik begini, terus dipijat sebelah sininya, ini juga sama. Nah itu pengalaman saya. Jadi kalau bagi Anda yang baru belajar, jangan menyerah, yakin dan percaya hasilnya pasti akan bagus. Cuman kadang kita butuh waktu berproses, sama seperti kita bangun tim di Atomy, kita perlu customer yang solid, orang-orang yang ingin sukses dan benar-benar serius. Jadi tidak semua orang memiliki mental yang sama dengan kita. Kita harus bersabar menemukan orang-orang yang memiliki mental yang serius mau sukses bersama kita. Kadang mereka pengen sukses tapi ingin cepat. Mereka kadang gak punya modal. Sebenarnya saya juga gak punya modal. Kenapa saya berani pakai produk Atomy? Orang bilang mahal, begini, begitu. Mereka melihat saat ini, gak melihat masa depan. Maaf, mereka hanya melihat harga, mereka tidak lihat kualitas. Mereka hanya tahu harga, tidak tahu isi kuantitas. Dan juga mereka tidak tahu betapa worth it-nya produk Atomy untuk kita pakai. Kenapa? Seperti hemohim saja ya. Kalau kita yang peredaran darahnya kurang lancar, kita bolak-balik ke rumah sakit, kita tidak tahu penyakit itu berasal dari mana. Kita tahu keluhan ini, kita kasih tahu dokter kasih anti nyeri, anti ini, anti itu, untuk apa? Mengurangi gejala, tapi tidak menyelesaikan penyakit itu berasal dari mana. Kita harus mengangkat akar permasalahan dari gejala itu apa.
sebenarnya ini sakitnya itu berawal dari mana. Kalau peredaran darahnya bermasalah, seluruh tubuh akan bermasalah. Penyakit apapun bisa kita derita. Nah, kalau kita ke rumah sakit tidak tahu mau minum obat apa, yang dokter tahu fokusnya kalau Anda nyeri di sini, maka dia akan mengeluarkan resep untuk mengurangi sakit Anda, atau Anda disuruh scan, ronsen, check up untuk memastikan kira-kira yang menjadi sumber sakit di situ itu apa. Dan itu butuh biaya kan? Kenapa kita tidak coba dulu suplemen yang bisa mendukung kesehatan kita? Sambil kita merawat kesehatan kita, kita berobat. Kita cari dokter, tapi kita juga minum suplemen dulu. Karena obat diminum sering-sering gak bagus untuk kesehatan organ tubuh kita, khususnya liver, jantung, dan ginjal. Juga tidak bagus untuk dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Tapi suplemen itu boleh diminum sampai seumur hidup dan tidak merusak kesehatan kalau produknya itu bagus, herbal, dan benar-benar memiliki mutu dan teknologi yang mendukung kita. Jangan yang abal-abal, jangan asal murah, ngakunya herbal, isinya nggak tahu abal-abal. Ya, jangan mengorbankan kesehatan kita demi mau hemat dan murah. Saya juga kalau bisa murah, saya mau murah, tapi saya tidak mau mengorbankan kesehatan saya hanya karena harga yang murah. Tapi kalau kita bilang setelah kita perhatikan, kita rasakan, dan kita dapatkan benefit dari kualitas produknya, jauh lebih murah loh, bukan mahal. Awalnya saya pikir Atomy itu Hemohim mahal. Awalnya 2019 itu saya tidak ada kemampuan beli. Saya pikir 2019 itu kan saya lagi sakit ya. Saya sedang sakit, saya pikir wah 1.380.000 itu nggak murah loh. Ternyata setelah saya minum, kok sakit saya itu berkurang ya, kok punggung saya, pinggang saya, kepala saya, perut saya yang tadinya sakit, kok sekarang hilang ya sakitnya ya. Kaki saya, lutut saya yang tadinya kaku, gak bisa tekuk, kalau tekuk gak bisa lurus, kalau lurus gak bisa tekuk, berdiri gak bisa lama, kalau berdiri lama atau kakinya kayak kaku, kok jadi nyaman ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kualitas yang saya dapatkan ataupun benefit yang saya rasakan dari kualitas produk tersebut, kira-kira 25.000 per hari itu worth it gak? Saya rasa lebih worth it daripada saya beli nasi goreng 38.000 atau mie pangsit 40.000. Saya lebih memilih makan Hemohim daripada makan mie pangsit atau nasi goreng yang dijual di luar sana, atau boba atau apapun. Terus terang aja ya, bukan saya kikir, pelit, gak berani makan di restoran, gak berani beli makan di luaran. Saya pikir kalau sekedar untuk menjaga kesehatan dan mencegah lapar, makanan yang 15.000 juga udah worth it kan ya. Kenapa harus 38-40.000? Kenapa 40.000 itu tidak saya belikan, saya alihkan untuk merawat kesehatan saya, hanya sekedar menyenangkan lidah saya. Bisa-bisa makanan itu merusak kesehatan saya, panas dalam lah, sakit entah apalah, karena makanan yang dijual di luaran belum tentu higienis kan, belum tentu juga mereka memiliki cara ngolah yang benar kan. Kalau saya beli Hemohim 25.000 per saset, tambah air Luasantin 7.000 per hari, 32.000, masih ada sisa 8.000.
Saya bisa beli kopi satu saset 2.700, bilanglah 3.000. 3.000 dengan 7.000 10.000, 10.000 dengan 25.000 35.000. 5.000 saya bisa tambah 1.000 beli Atomy punya vitamin C 2 saset 40.000. Saya sudah merawat kesehatan saya mencegah panas dalam saya menjaga imunitas saya merawat kesehatan mata saya daripada sekedar keenakan di lidah saya. Bijaksanalah sedikit dalam menggunakan uang kita. Udah itu saya punya poin yang saya bisa jadikan passive income dari produk-produk yang saya gunakan dari Atomy. Suatu hari produk-produk yang saya pakai ini akan mengumpulkan poin dan mencapai skor atau level dealership. Dan kalau orang-orang, teman-teman saya dan grup saya juga melakukan hal dan memiliki cara berpikir yang sama dengan saya, mengalihkan cara menggunakan uang mereka dan mengelola uang mereka dengan cara yang baik dan benar, mereka pun bisa mengumpulkan poin dan skor serta dealership level mereka. Tidak heran suatu hari kami pun akan mencapai mastership level. Kalau kami sudah mulai memahami dan mulai mengerti kalau pakai produk Atomy adalah suatu keuntungan bagi kita dan masa depan kita, juga cara menciptakan income bagi kita secara pasif, tidak akan ada yang gak mau melakukannya. Pasti semua berlomba-lomba ingin cepat menciptakannya, karena mereka, Anda, saya, kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, makanya tidak mau melakukannya dan tidak mau membeli atau menggunakannya, tidak mau mengumpulkan poinnya, sehingga kita tidak menghasilkan apa-apa dari biaya hidup pengeluaran kebutuhan kita sampai hari ini. Satu hari kita belanja bilanglah 50.000 untuk jajan bakso lah, cilok lah, tahu bulat lah, dan lain-lain sebagainya, hanya untuk lidah, hanya untuk menyenangkan jajanan kita. Kalau sekedar untuk makan bertahan hidup mah oke, boleh ya, jangan sampai nggak makan. Tapi kalau sempat kita udah ada makanan tapi kita jajan uang kita itu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan uang, rasanya tidak worth it banget. Kalau hanya sekedar menyenangkan lidah dan kesenangan hati kita, lebih baik saya beli barang itu untuk menciptakan poin di Atomy, karena poin itulah yang akan menjadi sumber income kita di masa yang akan datang dari kebutuhan dan jajanan kita yang tidak menghasilkan uang di tempat lain. Kalau saya misalnya 1 bulan jajanan saya atau belanjaan saya 1 juta, 1 tahun 12 juta. Sampai hari ini saya udah mau jalan 50 tahun, berarti bilanglah 30 tahun ya, saya baru pakai produk di usia 20 tahun lah ya. 20 tahun sampai 50 tahun itu 30 tahun. 30 tahun, 1 tahun 12 juta. 30 tahun udah berapa? Ratusan juta. Uang kita sudah keluar ratusan juta. Ada uang kembali sampai hari ini? Tidak ada. Tapi kalau kita alihkan produk yang kita butuh itu, yang kita beli setiap bulannya 1 juta itu, ke Atomy, ke produk Atomy, sudah berapa banyak poin udah kita kumpul? Sudah mencapai level apa kita? Sudah mendapatkan skor berapa kita? Dan kalau orang-orang di grup kita juga melakukan hal yang sama, kita sudah mencapai mastership apa? Karena kita tidak tahu, kita menganggap sama aja, situ mahal. Liquid deterjen Atomy yang saya pakai
Itu udah 2 tahun loh. 140.000 2 tahun, satu harinya lebih kurang 6 ribuan. Apakah 6 ribu itu mahal? Satu keluarga bilanglah ada 7 kilo pakaian yang harus dicuci setiap hari. 7 kilo pakaian cukup dengan 50 mili liquid deterjen Atomy, 25 mili pewangi. 2 kilo Atomy punya liquid deterjen dibagi 50 mili, mau pakai berapa lama? Kira-kira worth it dan hemat gak? Setiap hari kita cuci 7 kilo pakaian. Kalau kita ke laundry 5 kilo pakaian 35.000, paling murah lah ya, kita bilang 30.000 5 kilo. 5 kilo 30.000. Sebulan berapa kali cuci? Kalau kita bilang satu bulannya 3 kali cuci, berarti lebih kurang 100.000 per bulan. Benar? Liquid deterjen 140.000 per 2 kilo. Bisa cuci berapa lama? Lebih hemat mana? Anda punya mesin cuci, tinggal tuang ke mesin cuci. Anda tidak punya mesin cuci, tinggal taruh di ember, letakkan di ember sesuai jumlah baju yang Anda mau cuci, pakaian Anda. Rendam sebentar, kucek-kucek, bilas, hemat air, karena busanya menghilang sendiri. Anda cukup 1 kali bilas, sudah bersih. Kalau kita pakai deterjen lain, sabunnya itu busanya itu meluber sampai kemana-mana, bilas sampai 3-4 kali belum juga bersih. Kalau dijemur kurang dicuci bersih, bau apek gak? Bau apek banget. Satu bungkus itu 700-an mil, berapa ribu? Bilanglah 10.000. Kalau 2 kilo kira-kira mau berapa bungkus? Kalau 140.000 bagi 700 mili, berarti lebih kurang 2000 mili kan ya, berarti 30 ya, 3 berapa itu, 730 kan ya. Kalau satu bungkus bilanglah 8.000, udah lebih dari 200.000. Punya Atomy 140.000. Lebih murah siapa? Lebih mahal dan lebih hemat mana? Karena Anda tidak tahu kualitasnya, Anda belum pernah pakai dan tidak tahu hematnya, Anda merasa mahal. Padahal Anda mahal di awal beli doang. Di awal Anda beli, Anda mengeluarkan uang dulu 140.000. Setelah itu kan Anda tidak beli lagi sampai setahun, setengah tahun. Benar kan? Uang setengah tahun untuk beli deterjen itu kan kita tabung lagi, bisa kan? Uang kita kembali kan? Yang tadinya kita anggap kita keluar di awal dulu, kita anggap kita mengeluarkan uang di muka untuk beli produk itu 140.000. Nanti setengah tahun, 1 tahun kita nggak beli produk itu kan, setiap bulan yang kita biasa beli di supermarket 10.000 itu kita tabung, uang kita yang 140.000 kembali kan, nggak hilang kemana. Apa bedanya dengan Anda beli setiap bulan satu bungkus 7.000, 8.000, 10.000, ya total setahun juga lebih kurang harganya sama kan? Kenapa langsung beli satu deterjen, taruh di rumah, pelan-pelan pakai, dapat bisnisnya, poinnya, hematnya, kualitasnya, dan bisa jadi sumber income untuk kita. Kenapa kita tidak mau berpikir seperti itu? Karena kita kurang cerdas. Jadilah
konsumen yang cerdas. Jadilah pemakai produk yang cerdas, yang bijak. Ini skincare, saya waktu pakai lotionnya 135 mili itu setahunan loh. Harganya 300.000, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 300 ribuan, 1 bulannya lebih kurang 30.000 kan. Kalau kita beli skincare di luaran, harganya juga lebih kurang 30 ribuan kan, tapi mereka berapa mili, mereka sedikit aja, nggak ada bisnis yang bisa kita jalankan di dalamnya. Kita beli hanya sekedar pengeluaran seumur hidup. Kalau kita cocok pakai produknya, kita hanya sebagai biaya untuk kebutuhan kita itu. Seumur hidup kita tidak bisa menciptakan income, apalagi passive income dan juga diwariskan. Kenapa kita tidak membuka cara berpikir kita? Kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru, yang membawa peluang baik untuk kita? Kenapa kita melekati merek yang kita pakai yang tidak membantu kita menciptakan income untuk kita, yang tidak memberi kualitas ataupun menciptakan kebaikan untuk kita? Iya, kita udah nyaman dengan produk sebelumnya. Saya juga. Saya dulu pakai produk-produk sebelumnya juga udah bagus, udah lembab, udah cuman kurang cerah emang. Saya pakai banyak produk Garnier, Citra dan lain-lain sebagainya, Wardah dan apa sebagainya. Tapi saya pikir itu cuma sebagai biaya hidup, nggak ada bisnis yang bisa saya jalankan. Dan kalaupun bisa, saya sebagai tenaga penjualnya dia orang, saya tuh nggak suka jualan. Kalau di Atomy saya sebagai pengguna saja, saya cukup menawarkan saja, saya cukup memperkenalkan dan mengajak orang mendapatkan kualitas dan bisnis yang sama dengan saya saja. Tidak perlu saya berjualan, tidak perlu saya markup harga, tidak perlu saya stok barang. Itulah kenapa saya memilih Atomy, karena hanya di Atomy yang ada, di tempat lain nggak ada. Di tempat lain saya harus belanja sekian juta, lalu saya jual sampai habis barangnya, baru uangku kembali. Masih mending barang itu kalau saya pakai, masih mending barang itu bisa berguna untuk saya. Kalau enggak, jadi sampah kan, uang saya terbuang sia-sia di situ kan. Saya jadi orang bodoh dong, uang saya terus buang di situ, ya kan? Tapi di Atomy saya beli yang saya pakai saja, saya beli yang saya butuh saja, saya beli yang saya bisa beli dan saya mampu beli saja. Tidak perlu nyetok, tidak usah berjualan, dan saya tidak perlu buka toko, jaga toko untuk jalankan bisnisnya. Saya di rumah, saya di mall, saya di luar negeri, saya lagi piknik, saya lagi di wihara, di tempat ibadah, mau dimanapun saya bisa menjalankan bisnisnya. Nggak cuman di toko, nggak harus sewa toko, keluar biaya sewa toko, nggak harus bayar biaya lapak. Itu semua biaya. Kenapa biaya untuk lapak itu nggak saya gunakan untuk beli produk untuk kumpul poinnya aja? Dari poinnya itu nanti saya kenalkan lagi ke orang-orang dan mereka juga melakukan hal yang sama, menciptakan poin jadi uang dari Atomy. Kenapa saya harus susah-susahkan diri saya?
buka lapak, bangun pagi-pagi, nyusun barang, nanti tutup toko, terus masukin barang, terus pulang, bayar uang sewa, bayar uang lapak, bersih-bersih. Capek kan? Udah keluar biaya, keluar duit, nyetok barang, jualan, harus bersihin, bayar sewa tempat, perjalanan jauh lagi kalau tempatnya jauh. Kalau tempatnya dekat masih mendingan jalan kaki, ongkos ke sana, uang minyak, ya kan? Di Atomi kita di mana aja bisa, di HP bisa, di Facebook bisa, di Instagram bisa, TikTok kan bisa, YouTube kan bisa, di mana aja bisa. Orang mau butuh produk, kita nggak ada barangnya, kita kirim sampel produknya dari website atau Atomi, aplikasi Atomi Shop, tanyakin ke orangnya dari situ. Udah dia mau, dia butuh, dia cocok, dia suka, baru kita kasih tahu, kamu mau beli? Iya. Ajarkanlah dia beli dari perusahaan. Gak usah kamu aja beli, saya beli dari kamu. Maaf, saya nggak jualan, saya nggak nyetok barangnya semua di Atomi. Kamu beli langsung Atomi aja, jadikan saya sebagai sponsor leader kamu aja ya. Saya referensikan kamu aja ke Atomi, kamu jadi grup saya aja, kamu download sendiri, kamu daftarkan diri kamu sendiri, nanti saya kasih kamu nomor ID sponsor untuk jadi grup kamu ya. Kamu belilah pakai ID-mu itu dari Atomi, kamu transfer sendiri, nggak usah melalui saya, nggak usah bayar ke saya, kamu bayar langsung aja ya ke Atomi. Udah kan? Susahnya di mana sih? Jangan hanya melihat nilai harga langsung merasa mahal. Kuantitasnya itu berapa banyak? Hemohim itu satu kotaknya isinya 60 saset. 60 kali makan, bukan satu kali makan. Itu satu saset per hari, satu hari minum satu saset doang. Kalau merawat kesehatan, menjaga imun tubuh, mengatasi kelelahan fisik, mengurangi sel-sel jahat, patogen, virus, bakteri di tubuh kita. Kecuali kita penderita kanker. Kalau penderita kanker, kelelahan fisiknya udah sangat parah, minumlah lebih dari 2 saset. Untuk daya survive Anda lebih kuat, antibodi Anda meningkat, produksi sel darah merah Anda bertambah, Anda tidak mudah letoy, Anda pun tidak mudah kecapean, peredaran darah Anda lancar, resiko untuk terjadi penyumbatan juga lebih kecil. Kalau Anda ada masalah kesehatan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, gula darah, jangan sampai kita sakit baru pakai uang kita cari obat, dokter, berobat, dirawat. Itu semua menyusahkan diri sendiri, orang lain, mengorbankan diri sendiri, harus banyak keluar biaya. Walaupun ada asuransi, ada BPJS, kan kita nggak nyaman juga toh dirawat terus sakit-sakitan. Kita nggak bisa beraktivitas sebagaimana seharusnya. Orang bisa jalan sana jalan sini, kita nggak bisa, nggak nyaman kan. Makanya sebelum sakit rawat, minum, jangan tunggu sakit baru minum. Kita tiap hari beraktivitas, kita butuh asupan gizi untuk mencegah agar kita tidak kelelahan fisik. Makanya kita butuh minum Hemohim setiap harinya ya. Terima kasih, semoga Anda semua mendapatkan kebijaksanaan, mendapatkan kemampuan untuk mengembangkan bisnis di Atomi, mendapatkan kesabaran untuk berproses, menunggu hasil, dan jangan pernah menyerah, dan tetap yakin dan percaya pada produk, kualitas, dan juga bisnis yang Anda jalankan di Atomi. Suatu hari Anda pasti akan menghasilkan uang. Hanya Anda perlu bersabar sampai Anda menemukan orang-orang, grup, dan poin yang cukup untuk mendukung Anda.
terus mengenalkan, terus menciptakan poin, terus mengajak orang untuk menjadi grup Anda, terus ciptakan orang-orang baru yang berhasil di bawah grup kita untuk sama-sama menuju kesuksesan bersama. Ya, terima kasih. Semoga kita semua bisa mencoba produk Atomy, produk apapun itu, yang penting kita coba. Kalau kita rasa butuhnya kesehatan, carilah produk kesehatan yang cocok untuk kesehatan kita. Oh, kaki saya sering sakit sendinya, carilah produk yang berhubungan dengan sendi, tulang, kalsium kah, turmeric kah, atau apapun itu, hemohim kah. Kalau paru-paru kita bermasalah, sesak nafas, batuk, Hong Samdam, ginseng Atomy, hemohim, dan probiotik, ya, supaya apa? Supaya pencernaan kita pun terawat. Kelancaran pencernaan, kesehatan pencernaan mendukung nutrisi di dalam tubuh kita akan terasup lebih banyak. Kalau asupan gizinya itu tidak cukup, pencernaan kurang bagus, asupan gizi ke tubuh kita pun akan berkurang. Karena kita itu makan harus melewati usus pencernaan, dan melalui usus itulah nutrisi kita serap ke dalam tubuh. Kalau pencernaan kita kurang sehat, maka kurang gizi kita, kurang nutrisi, badan kita lemah, sakit-sakitan, kurus, dan sebagainya. Ya, jangan lupa coba juga produk-produk lainnya untuk kesehatan pencernaan seperti psyllium husk, Finezyme, probiotik, dan juga spirulinanya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam sukses buat kita semua. Ayo kita coba mengumpulkan poin kita mulai sekarang. Kita berupaya mengumpulkan poin dengan mencoba mengganti produk yang kita butuhkan dengan produk Atomy. Kita anggap kita keluarkan uang dulu, habis itu kita hemat, pakainya lama. Selama uang produk itu tidak kita pakai, misalnya saya beli spirulina 2 bulan belum habis, kan untuk beli produk itu uangnya bisa saya simpan untuk beli produk yang lain dan coba produk yang lain, kan? Ya, terima kasih. Berupayalah, Anda pasti bisa. Saya aja bisa kok. Saya alihkan sebagian uang saya untuk beli suplemen, skincare, supaya apa? Supaya poin saya bertambah banyak, skor saya bertambah besar, dealership saya makin naik levelnya, dan suatu hari saya pun akan mengembangkan grup saya makin banyak poinnya dan mencapai mastership level ke depannya. Dan anda semua yang ada di grup saya maupun orang-orang yang belum join, semoga Anda segera join bersama kami dan ciptakan juga income bersama kami di Atomy. Semoga kita cepat mencapai mastership level, siapapun Anda dan yang ada di grup saya terutama. Ayo kita ciptakan income bersama-sama, kumpulkan poin kita mulai sekarang, dan gunakan produk yang bisa kita pakai sesuai kemampuan kita. Kumpulkanlah sesegera mungkin dan secepat mungkin untuk mempercepat proses kesuksesan kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu, Tuhan memberkati.